Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Langsung saja untuk saat ini saya akan menjelaskan materi yang ke berapa itu, yang ke 9 ya kira-kira ya. Ini perkembangan dan pertumbuhan hadis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu perkembangan hadis pada masa Nabi, pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Langsung saja. Ini tentunya saya mohon maaf tidak gimmick ya. Ini cukup video saja karena saya sampai sekarang juga tetap masih berada di rumah sakit, menunggu atau menemani bayi saya yang masih anak yang baru lahir masih di rumah sakit karena menjalani perawatan yang baru operasi. Baiklah, saya akan mulai. Untuk tema kali ini adalah perkembangan dan pertumbuhan hadis. Kemarin kita kan mengenai tentang pengertian dan pertumbuhan ulumul hadis. Kemarin ulumul hadis, kalau sekarang itu hadisnya. Kemarin itu ilmu hadis, kalau sekarang hadisnya. Jadi hadis pada masa Rasulullah itu memang pada saat itu memang belum begitu tren untuk ditulis, karena pada masa Rasulullah itu penulisan itu fokus kepada Al-Quran. Jadi hadis pada masa Rasulullah ini hanya diperintahkan untuk disebarkan saja kepada para sahabat yang tidak hadir dalam majelis tersebut. Jadi makanya Nabi mengatakan hadisu anni wala kharaja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya maksudnya adalah sampaikanlah tentang aku, tentang Nabi, wala kharaja, dan janganlah hal tersebut ini menjadi beban untuk kalian. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atau mencatut nama Nabi secara sengaja, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dia itu sebagai penghuni api neraka. Jadi Nabi memang sangat keras sekali dalam membentengi atau memframe agar umat Nabi ini tidak sering mencatut atau tidak suka mencatut nama Nabi dalam menjelaskan suatu hadis, karena sangat bahaya sekali ya kalau sesuatu itu kemudian langsung disandarkan kepada Nabi padahal itu tidak. Itu sangat bahaya sekali. Makanya Nabi secara tegas dalam hadisnya itu menjelaskan bahwasanya siapa saja yang melakukan kesengajaan mencatut nama Nabi atau istilahnya itu meriwayatkan suatu hadis palsu yang bukan dari Nabi kemudian menyebutkan itu dari Nabi, maka mendapatkan tiket masuk neraka. Jadi tiketnya itu bukan masuk surga tapi masuk neraka. Itu adalah ancaman yang sangat ngeri sekali ya, karena itu Nabi benar-benar memprotek atau menjaga bahwasanya jangan sampai nama beliau ini dicatut oleh umatnya atau oleh siapa saja. Nah, pada masa Nabi ini hadis memang diperoleh melalui riwayat-riwayat sahabat. Jadi Nabi langsung kepada majelis taklim atau berpidato atau berkhutbah itu menjadi sebuah hadis, ataupun ketika Nabi melakukan satu kegiatan kemudian oleh para sahabat ini dicatat. Misalkan Nabi sedang jual beli, cara Nabi jual beli, kemudian tata cara Nabi dalam berdoa, cara Nabi dalam melakukan sholat apapun, kemudian tata cara Nabi dalam bergaul, tata cara Nabi dalam tidur, makan dan lain sebagainya. Ini oleh para sahabat dicatat dan menjadi yang namanya hadis fi'li.
hadis fi'li. Kalau langsung Nabi mengucapkan ini namanya hadis qauli. Makanya kemarin ilmu hadis dijelaskan apa itu hadis. Hadis adalah ma'udhifa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin au fi'lin au takririn dan lain sebagainya itu. Jadi hadis Nabi itu adalah sesuatu yang disandarkan Nabi, baik ucapan, kemudian amal perbuatan, dan juga ketetapan beliau. Nah, memang pada masa Nabi ini hadis diperintahkan untuk disebarkan. Hanya disebarkan saja, tidak sampai untuk diperintah untuk dicatat, tapi disebarkan. Jadi misalkan Nabi ini dalam majelis taklim, kemudian berkhutbah, pidato dan lain sebagainya, apabila apabila tidak, misalkan ada sahabat yang tidak menghadirinya, maka sahabat yang hadir ini diperintahkan untuk menyebarluaskan kepada sahabat yang tidak hadir atau sahabat yang ada di luar daerah, dan seperti itu. Nah, kemudian pada masa setelahnya ada nabi ketika mengetahui bahwasanya hadisnya ini ditulis, maka beliau berkomentar atau berpendapat bahwasanya beliau mengatakan la taktubu anni ghairul Qur'an wa man kataba anni syai'an ghairul Qur'an falyamhuhu. Maksudnya apa? Janganlah engkau menulis sesuatu tentangku. Janganlah apa yang aku dakwahkan, apa yang aku ucapkan, itu jangan ditulis selain Al-Quran. Dan barang siapa yang telanjur untuk menulis tentangku, hadisku, maka falyamhuhu, maka hapus saja. Hapuslah, seperti itu. Loh, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Kenapa Nabi kok hadis dilarang ditulis? Nah, karena pada saat itu Nabi fokus terhadap penulisan Al-Quran. Jadi jangan salah ya ini ya. Jangan salah maksudnya, kenapa hadis kok tidak ditulis? Berarti itu. Karena memang Nabi pada saat itu khawatir akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Karena kan antara hadis dan Al-Quran kan ini sama-sama sabda Nabi ya. Maksudnya Al-Quran kan juga ya dari perkataan Nabi. Hadis kan juga dari perkataan Nabi. Jadi ya meskipun sumbernya berbeda, kalau Al-Quran sumbernya dari Allah, kalau hadis dari Nabi sendiri. Tapi kan orang tidak tahu. Kadang orang kan tidak tahu apakah itu hadis, apakah itu Al-Quran, seperti itu. Makanya untuk memilah agar antara Al-Quran dan hadis itu terkondisikan, tidak tercampur, maka Nabi melarang keras untuk menulis hadis. Hal ini terekam dalam hadis beliau la taktubu anni ghairul Quran. Kemudian mempertegas lagi faman kataba anni ghairul Quran, faman kataba anni syai'an ghairul Quran falaymahuhu. Ya ketika kamu sudah terlanjur menulis, hapus saja, buang saja, atau kasarannya bakar saja, seperti itu. Nah, itu adalah perintah Nabi hadis dalam pelarangan menulis hadis. Akan tetapi dalam periode hadis pada masa Nabi ini ada dua kontradiksi. Ada saatnya hadis Nabi tentang larangan menulis hadis, tetapi di pihak lain ada tentang hadis ini memerintahkan untuk hadis itu ditulis. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Abdullah bin Amr bin As. Kita tahu Amr bin As ini panglima perang yang sangat tangguh ya. Amr bin As ini adalah panglima perang yang sangat tangguh, panglima perang Nabi, kemudian memiliki anak yang Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini menulis sesuatu hadis Nabi. Nah, kemudian oleh sahabat ini ditegur. Duh, kamu kenapa kok menulis Nabi? Ini dilarang menulis Nabi. Kemudian Abdullah bin Amr itu mengkonfirmasi kepada Nabi, atau wadul lah biasanya, atau wadul kepada Nabi, bahasa Jawanya wadul, atau istilahnya itu mengkonfirmasi atau mempertegas kepada Nabi apakah itu memang benar. Akhirnya Nabi menjawab dengan nada, tulislah, tidak apa-apa, tulislah. Fawalladzi anni biyadihi. Jadi tulislah, tidak apa-apa, silahkan tulislah. Demi zat yang menguasai jiwaku, di tangannya, bahwasanya sesuatu yang keluar dariku, ma yakhruju minhu illal haq. Sesuatu yang keluar dariku
itu adalah benar, seperti itu. Jadi ada sahabat Amr bin As mengkonfirmasi kepada Nabi ketika dia barusan dilarang oleh sahabat menulis hadis, kemudian menulis Nabi, dan Nabi menjelaskan bahwasanya demi zat silahkan ditulis, tidak apa-apa. Kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan tentang kebolehan menulis hadis. Ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah memiliki sahabat. Kemudian sahabatnya ini bertanya kepada Abi Hurairah, "Wahai Abi Hurairah, hafalan saya ini lemah," seperti itu. "Bolehkah saya menulis hadis?" Kemudian Abi Hurairah ini menanyakan kepada Nabi. Kemudian Nabi pun menjawab, "Ista'in ala hifzika bil yadi fasta'in ala hifzika biyaminik." Jadi jagalah hafalanmu atau mintalah tolong tanganmu untuk menjaga hafalanmu. Artinya apa? Artinya daripada kamu lupa dalam hafalanmu, maka tulislah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Loh, Pak, berarti Nabi itu tidak konsisten. Ada kalanya hadis yang melarang menulis Nabi, kemudian menulis hadis, tetapi kok suatu saat di waktu yang lain Nabi kok memperbolehkan untuk menulis hadis. Ini bagaimana? Kok terjadi kontradiktif seperti itu? Kok tidak konsisten, ini bagaimana? Nah, mudah saja. Jadi memang ketika kita mendengar hadis-hadis yang kontradiksi seperti ini, pastinya kita bingung juga. Tapi ketahuilah bahwasanya memang Nabi ini pernah melarang untuk menulis hadis. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi masih fokus dalam penulisan Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, dan juga pada saat itu orang yang menulis itu sangat minim sekali. Orang yang bisa menulis itu sangat minim sekali. Makanya Nabi melarang. Takutnya kalau orang yang tidak ahli menulis nanti akan salah kaprah, tidak bisa membedakan atau memilah dan memilih mana hadis, mana Al-Quran. Maka Nabi langsung melarang secara tegas. Tapi ketika umat Islam mulai tersebar luas, tentunya setelah Nabi hijrah ya di Madinah, kemudian banyak sekali yang ahli menulis seperti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, Abi Hurairah dan lain sebagainya, Abdullah bin Abbas juga ahli menulis. Maka beliau memperbolehkan karena sudah tidak takut kekhawatiran akan tercampur hadis dengan Al-Quran. Dan waktu itu pun juga sudah banyak sekali sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Maka tidak mungkin Al-Quran ini akan tercampur dengan hadis. Nah, karena seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis yang melarang untuk menulis hadis ini dimansuh, dihapus dengan hadis yang boleh menulis hadis. Artinya hadis yang melarang ini lebih lama ya, qaul yang lama, kemudian qaul yang baru ini datang, hadis yang baru datang, kemudian memperbolehkan. Ya misalkan seperti inilah, misalkan kamu punya adik kamu minta izin, "Mbak, saya tak mandi air hujan ya," seperti itu. Kemudian kamu langsung melarang, "Ojo, nanti kamu sakit," misalkan. Ternyata setelah setelah beberapa jam air hujannya itu sudah mulai reda. Kemudian kamu tahu bahwa adik kamu itu sangat sehat sekali. Maka adik kamu itu bilang lagi, "Mbak, saya tak main air hujan ya," atau "Mas, saya tak main air hujan ya." Kemudian kamu membolehkan. Ya wis, enggak apa-apa wis, seperti itu. Jadi kan bukan kok berarti tidak konsisten, tetapi kan melihat situasi dan kondisi juga, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi memang dalam penulisan hadis atau kodifikasi hadis ini ada dua riwayat besar atau dua problem besar, bahwasanya memang hadis ini memang awalnya tidak boleh ditulis, kemudian setelahnya itu beberapa saat kemudian maka hadis sudah boleh untuk ditulis. Berarti intinya hadis yang melarang untuk ditulis itu dihapus atau dimansuh atau dinasah oleh hadis yang memperbolehkan menulis hadis. Titik ya. Ini pada masa penulisan hadis. Poin selanjutnya adalah masa tabi'in. Masa tabi'in adalah masa
pembukuan hadis. Kita tahu bahwa pada zamannya Ali bin Abi Thalib terjadi pergesekan pemerintahan ya, terjadi konflik perebutan kekuasaan antara Muawiyah dan sahabat Ali. Maka ketika itu timbul banyak sekali hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu menyebar luas. Nah, kemudian itu baru bisa terkendalikan pada masa pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, masa pemerintahan Umayyah ya tentunya ya, masa keemasan. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini melihat kok banyak sekali hadis palsu ya, seperti itu. Banyak sekali hadis palsu. Nah, kalau tidak dibukukan hadis ini, takutnya ini akan banyak sekali hadis yang palsu yang menjadi hadis. Jadi hadis palsu yang kemudian dijadikan hadis. Seperti itu. Maka itu beliau memberikan inisiatif atau solusi. Beliau memanggil ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau memanggil Abdullah bin Amr, Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm ini sebagai gubernur Madinah kalau tidak salah. Nah, memerintahkan gubernur tersebut untuk mengumpulkan hadis karena khawatir bahwa hadis ini nanti akan musnah, seperti itu. Karena belum ada pada saat itu tuh orang yang membukukan hadis. Maka Abu Bakar bin Hazm sebagai gubernur ini memerintahkan kepada seorang ahli hadis yang namanya Saifuddin, yang namanya adalah Az-Zuhri. Az-Zuhri itu ya Saifuddin Zuhri kalau tidak salah namanya, saya lupa. Az-Zuhri pokoknya. Az-Zuhri memerintahkan Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Nah, perintah ini dilaksanakan oleh Az-Zuhri sangat bagus sekali. Maka dari itu Az-Zuhri ini mengumpulkan hadis sedemikian rupa, ditata rapi, kemudian menjadi buku. Nah, setelah itu terjadi pada abad awal kedua Hijriah. Jadi kalau dihitung dari Nabi itu tentunya ya hampir satu abad. Makanya hadis ini oleh kaum orientalis itu orang barat yang mendalami ilmu Islam, agama Islam, ini untuk merongrong atau menggulingkan. Jadi mempelajari Islam itu bukan untuk memperdalam ilmu, untuk mengamalkan, tetapi untuk menggulingkan. Bagaimana cara menggulingkan agama Islam itu orang barat itu menganggap bahwasanya hadis-hadis itu palsu. Kenapa kok hadis itu palsu? Karena masa sumber hadis dengan masa pembukuan itu cukup lama, sehingga bukan dimungkinkan kalau menurut mereka pasti ini adalah bukan hadis, tapi adalah karangan-karangan ulama pada saat itu. Ya, siapa? Pada Umar bin Abdul Aziz itu, karena itu adalah buatannya pada tahun itu, seperti itu. Tapi itu adalah cuman argumen mereka untuk menggulingkan Islam ya. Jadi kita tidak usah menggubris saja. Nah, kemudian itu ketika Umar bin Abdul Aziz sudah membukukan, kemudian terbukukanlah suatu hadis. Nah, pada pembukaan tersebut itu hadisnya itu masih tercampur jadi satu ya. Tidak ada pengklasifikasian, tidak ada penspes apakah ini hadis sahih, hadis dhaif ataupun hadis tidak ada. Kemudian barulah muncul pada abad ketiga ini pada masanya masa keemasan pembukaan hadis. Ini pada masanya Imam Bukhari. Beliau mengarang kitab Al-Jami' Al-Kabir As-Sahih yang dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Kemudian beliau mengklasifikasikan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Dan beliau membukukan atau mengkelompok-kelompokkan hadis-hadis yang sahih saja dengan standarisasi Imam Bukhari. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang namanya Imam Muslim, terkenal dalam kitab As-Sahih Al-Kabir Muslim yang dikenal dengan Sahih Muslim. Nah, beliau juga melanjutkan perjuangan gurunya itu Imam Bukhari. Beliau juga mengarang kitab yang namanya Sahih Muslim. Dan pada saat itu juga diikuti oleh
kitab-kitab yang lain, dikenal dengan kitab Kutubus Sittah. Apa itu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, kemudian lagi yang terakhir itu Nasa'i, Tirmidzi, yang satu lupa saya siapa ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, An-Nasa'i, yang satunya itu lupa saya, maaf ya, agak ngeblank, lupa, yang satunya lupa. Nah itu dikumpulkan, itu adalah Kutubus Sittah, kitab 6 ya, kitab 6 induk hadis itu di situ, itu Kutubus Sittah itu. Loh, apa tidak kitabnya Imam Muwatta yang lebih tua? Apa tidak kitabnya Imam Zuhri yang dikumpulkan sama tadi? Bukan, itu kan masih bercampur baur ya. Al-Muwatta itu adalah kitab yang sangat tua, tapi itu masih bercampur baur. Al-Muwatta karyanya Imam Malik bin Anas itu masih bercampur baur di dalamnya itu. Tetapi yang paling pas itu adalah, yang paling jadi rujukan oleh para ulama hadis itu adalah 6 itu tadi. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini hanya mengklasifikasikan hadis menjadi 2, sahih ya dhaif, kalau tidak sahih ya dhaif. Tetapi oleh Imam Abu Dawud dan ke belakang, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, satunya lagi saya lupa, kok gak ingat ya, itu kurang satu ya, saya lupa. Nah itu mengklasifikasikan menjadi 3, apa itu? Sahih, hasan, kemudian dhaif. Jadi hadis yang menurut Imam Bukhari, Imam Muslim ini dhaif, tetapi dhaifnya tidak terlalu lemah, oleh mereka Abu Dawud dan kawan-kawan ini diangkat menjadi hasan. Ini seperti itu. Jadi eman-eman, karena hadis dhaif itu kan kurang sedikit saja ya, mungkin perawinya yang kurang kuat hafalannya atau bagaimana, ini kan eman-eman kalau dibuang. Akhirnya oleh Imam Tirmidzi dan kawan-kawan, Abu Dawud dan kawan-kawan, ini diambil untuk jadikan menjadi hadis hasan. Jadi seperti itu. Ini adalah masa keempasan, puncak pembukuan dari hadis ini pada abad ketiga, pada masanya siapa ini, Imam pada masanya Imam Bukhari, Imam Muslim dan kawan-kawan dan lain sebagainya. Nah kemudian barulah muncul nama-nama kitab hadis, tetapi kitab-kitab hadis tersebut masih mengekor ya. Artinya kitab tersebut diambil dari kitab-kitab induk tadi, contohnya Subulus Salam, kemudian Arba'in Nawawi, kemudian Lubabul Hadis dan lain sebagainya. Itu adalah kitab-kitab yang ambilan hadisnya dari Imam Tirmidzi tadi, dari Imam Muslim, Sahih Bukhari itu diambil kemudian disistematikan. Misalkan kalau Subulus Salam diambil kitab yang hukum-hukum saja, kitab fikih-fikihnya saja. Kemudian Arba'in Nawawi yang diambil kitab yang 40 berapa itu, 42 atau 3 gitu ya, saya lupa ingat itu diambil itu saja. Lubabul Hadis juga seperti itu, dibab-babkan seperti itu, jadi dicomot-comot dari situ. Karena riwayat terakhir itu ya ke 6 itu tadi, ke 6 riwayat itu tadi ya, ada sih Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban, tetapi itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena di situ masih banyak hadis-hadis yang dhaif, meskipun namanya Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, tetapi di dalamnya itu masih banyak hadis-hadis, meskipun tulisannya Sahih, tetapi masih banyak hadis-hadis yang dhaif di situ. Karena apa? Karena tingkat penyeleksian hadis ini tidak seketat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi seperti itu. Makanya untuk Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah itu tidak dimasukkan dalam kitab induk Kutubus Sittah itu tadi. Kemudian ulama seterusnya adalah yang terkenal itu yaitu tadi ulama Ibnu siapa namanya, saya lupa, Ibnu Taimiyah itu untuk pada abad ke-8 ya, pada abad 89. Kemudian ada lagi Zainuddin siapa itu,
Ibnu Hajar Al-Asqalani kepada abad ke-8 yang mensara kitab Sahih Bukhari itu tadi. Kemudian untuk abad-abad yang akhir-akhir itu ada Yusuf Qaradawi itu pada abad ke-20 ya. Abad ke-20 atau kalau abad Hijriahnya abad 13. Kemudian Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali ya. Kalau Imam Ghazali itu kan abadnya kan tua ya, abad keberapa itu, 4 atau 5 itu. Tapi ini Muhammad Al-Ghazali itu masih abad kekinian, kontemporer. Bukan Imam Ghazali yang menjadi tasawuf, ahli tasawuf, madhab tasawuf itu bukan. Tapi ini Muhammad Al-Ghazali ini adalah ahli hadis yang pada masa kekinian atau kontemporer. Ini pada abad ke-14. Jadi mungkin itu ya. Jadi mungkin itu sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in. Artinya hadis itu memang dulu itu memang terjadi kontradiksi antara tidak boleh ditulis dan boleh ditulis, tetapi kontradiksi tersebut itu bisa dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya adalah hadis yang melarang itu di silent atau dihapus, kemudian diganti oleh hadis yang melarang. Karena hadis yang melarang ini lebih lama, masanya lebih lama. Yang hadis yang baru itu adalah hadis yang boleh menulis. Artinya antara qaul yang lama dengan qaul yang baru, tentunya yang dimenangkan qaul yang baru. Seperti itu tadi contohnya, kamu melarang adik kamu mandi air hujan, kemudian pada waktu yang beberapa waktu lama, mungkin 1 jam, kemudian kamu memperbolehkan. Berarti kan ini yang diambil kan yang memperbolehkan, yang terakhir gitu ya. Itulah mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.